sore ini adalah akhir zaman. Saya nggak akan bicara banyak, saudara. Nah, setelah ini kita akan sekali lagi undang rohnya, saudara. Boleh duduk sebentar, gak apa-apa, 5 menit mungkin saya akan sampaikan. Gak usah balik, gak apa-apa, duduk aja di depan. Yang enak aja. Tapi malam ini topiknya akhir zaman. Saya nggak akan baca ayat lah, nanti Anda bisa, saudara adik-adik bisa download lah PPT-nya. Tapi akhir zaman Alkitab mencatat, akhir zaman itu dikatakan masa yang sukar, masa yang susah. Masa yang susah. Saya nggak tahu di sini ada yang sudah bekerja tidak, tapi di luar sana orang mulai susah kerja. Ekonomi dikatakan nggak lagi baik-baik saja Indonesia. Dan kalau bahasa ekonominya, orang itu daya belinya makin turun. Dulu bisa beli ini dan itu, sekarang nggak bisa. Dunia ini, Alkitab berkata akhir zaman masa yang sukar buat dunia. Tapi buat kita, itu kesempatan. Amin. Karena ketika di dunia itu lagi sukar, maka engkau akan jadi jawaban. Kita akan jadi jawaban. Ketika di dunia itu udah putus asa, ya, sekarang ini yang bunuh diri nggak cuma orang tua, ngerti ya? Hari-hari ini kalau kita baca berita, yang bunuh diri itu anak muda. Loh, sekolah tuh stressful katanya. Di tengah dunia ini yang lagi desperate, lagi going down, turun dan terus turun, engkau akan jadi jawaban. Amin. Engkau ada untuk masa yang sukar, untuk tolong orang, untuk jadi berkat, untuk mendoakan, untuk memberi. Karena kita punya Jehovah Jireh. Engkau nggak akan kehabisan. Dia penyedia kita. Dia out provider. Dia Bapa yang baik. Dia akan sediakan. Kalau engkau, Alkitab berkata berilah maka engkau akan diberi. Di masa yang sukar orang akan cenderung egois. Kalau ingat 2-3 tahun yang lalu ada COVID pandemik, orang berebut beli masker aja beli rebutan. Tapi anak Tuhan berbagi. Amin. Anak Tuhan berbagi. Ketika dunia ini selfish, egois, mementingkan dirinya sendiri, saya berdoa di sini muncul satu generasi yang berbeda, yang gak hidup buat dirinya sendiri, tapi hidup buat orang lain. Hidup buat tolong orang, jadi jawaban. Dan menangkan jiwa. Karena ini masa yang sukar, masa yang orang akan jadi egois, orang akan jadi mementingkan dirinya sendiri. Orang Alkitab mencatat kasih akan bertambahnya kedurhakaan, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Di sini engkau dibakar. Rasanya cintamu ke Tuhan mentok, bener ya? Tiba-tiba engkau mencintai Tuhan, bener di sini. Setuju ya? Tapi PR-mu nanti pulang, Senin. Dan dunia ini akan menawarkan begitu banyak. Saya berdoa, pelihara kasih-Mu, kasih ke Tuhan, kasih-Mu, cintamu pada Tuhan, cintamu pada sesama, cintamu pada pemimpin, cintamu pada pelayanan. Dan ini masa lawatan yang terbesar. Masa Tuhan melawat umatnya. Saya akan tutup dengan ini. Akhir zaman masa yang sulit, masa yang orang egois, masa di mana Alkitab bilang gini, yang jahat akan makin jahat, yang najis makin najis, yang cemar makin cemar, yang kudus makin kudus, yang benar makin benar. Ini adalah sebuah masa yang kau harus pilih. Nggak bisa abu-abu, nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa kompromis, nggak bisa minggu ke gereja, pelayanan, Senin. Engkau bergaul dengan dunia dan jatuh dengan segala macam. Pada satu ujung, pada satu titik, engkau mesti milih. Engkau mau makin cemar atau makin kudus. Itu pilihanmu. Tuhan dengan segala anugerahnya akan mensupport, akan mendukung, akan menolong, akan menganugerahi pilihanmu. Tapi balik ke dirimu, tetap engkau harus pilih. Dunia ini makin ngeri. Waktu saya seumur engkau, seumur kalian, itu
Ini, maaf saya bicara seperti ini. Kalau laki-laki sepertinya anak buat teenagers, laki-laki seperti saya, yang laki-laki di sini, mau nonton porno, kita mesti ke warnet. Hari ini, siapa yang nggak bawa smartphone? Gak ada kan? Semuanya begitu dibikin accessible. Mau nonton yang jorok, mau nonton yang najis, atau mau streaming BMN, one click. Cuman satu klik. Bener ya? Maka pilihan di tanganmu, kamu mau ngeklik yang mana? Di zaman saya seumur kalian, wah mau nonton itu tuh susah. Sulit. Tapi juga sama, cari Tuhan, juga mesti cari buku. Hari ini kita streaming, 38 provinsi, kalau tinggal streaming, mau dapat resource rohani, dari seluruh dunia pun bisa. Itu cuma satu contoh. Tapi dunia ini, yang cemar akan makin cemar, yang najis akan makin najis, yang kudus akan makin kudus. Saya tidak tahu nanti setelah pulang dari retret ini, tentu dunia ini akan menggiurkan sekali. Tapi sore ini, malam ini, pilih. Apa engkau mau semakin najis, atau engkau mau kudus dan makin kudus? Dengar baik-baik, Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan segala anugerahnya akan mendukung pilihan. Ketika engkau memilih semakin kudus. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Dunia ini akan makin susah. Dunia ini akan banyak bencana, akan banyak perang. Udahlah itu kita nggak terlalu bahas. Tapi berita baiknya, akhir zaman adalah masa pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Masa pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Saya akan cuma baca satu ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, akhir zaman. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Perhatikan yang disebut pertama. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang di sini anak laki-laki dan anak perempuan kan, nggak ada yang bingung gendernya kan? Nggak ada ya. Karena yang bingung gendernya nggak dapat. Yang dapat adalah yang laki-laki dan perempuan. Anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Akhir zaman ditandai dengan pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Dengan pencurahan Roh Kudus tanpa batas, dengan semua hujan karunia. Dan Tuhan itu mau memakai setiap kita. Tuhan mau pakai setiap kita. Saya memutuskan untuk melayani Tuhan ketika saya berusia 12 tahun. Dan di umur 12 tahun itu, saya orang yang sangat berbeda. Saya orang yang sangat kikuk, orang yang sangat minder, orang yang sangat pemalu, orang yang tidak bisa bergaul, antisosial. Dan hari itu saya memilih Tuhan, aku mau melayani Engkau. Butuh perjalanan cukup panjang, tapi bukankah dikatakan tahun ini adalah tahun akselerasi, tahun percepatan. Semuanya akan jalan sangat cepat tahun ini. Dan kenapa bisa sangat cepat? Salah satunya saya percaya ada pencurahan Roh Tuhan yang besar-besaran. Kalau saya satu anak yang sangat pemalu, yang sangat minder, ketemu orang, jangankan bicara di depan orang banyak, bertemu berdua, deketin cewek, itu mengerikan buat saya. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai engkau. Amin. Akhir zaman ditandai dengan pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tuhan mau pakai setiap kita jadi alat kemuliaannya di akhir zaman ini. Siapkan dirimu karena kita akan bawa keselamatan.
Kita akan berdoa, kita akan tahan semuanya, yes. Kita akan tahan semua bencana pada porsinya, pada titik sebanyak mungkin kita bisa tahan. Tapi ketika itu terjadi, jangan takut, jangan gentar. Bagian kita turun bawa lawatan. Turun bawa lawatan, turun bawa keselamatan. Saya melihat di zaman saya, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu, nggak banyak pengkhotbah begini, anak muda. Hari ini, retret tahun ini, saya lihat schedule, saya lihat jadwal. Wih, pembicaranya, saya sebagai, ini saya rasa di sini saya paling tua umurnya ya. Wih, bahasa terus terangnya, wih, saingan pengkhotbah makin banyak nih. Bahkan saya bersaing sama anak saya di belakang. 14 tahun loh, punya jadwal khotbah. It's okay, fine. Karena Tuhan memang mau pakai anak muda. Tuhan mau pakai anak muda. Ketika rohnya dicurahkan, yang disebut pertama, anak-anak. Anak-anakku, laki-laki dan perempuan. Teruna-teruna, orang-orang muda. Orang-orang generasi yang lebih bawah. Ini zamanmu. Ini zamanmu. Ini zamanmu. Ini zaman. Kami akan tetap ada. Kami akan eksis tetap. Kami tidak mau ketinggalan. Tapi ini akan zamannya memang begitu. Yang nyanyi Obaja, Pastor Leo nunggu di situ mensupport. Emang zamannya begitu. Tunggu giliran kita. Kita akan kolaborasi dengan ajaib. Kita akan sama-sama kerjakan lawatan. Tapi dengar berita baik. Di zaman ini zamanmu. Ini zamanmu. Engkau akan jadi pemain utama. Engkau yang akan jadi pemain utama. Percaya nggak? Percaya nggak? Gak peduli engkau masih muda, gak peduli engkau gak bisa banyak, gak peduli engkau belum terlalu matang, gak peduli engkau. It's okay, saudara. Anak muda dengan kemudaannya bikin kekeliruan ini dan itu. It's okay. Tapi percayalah, rohnya yang tanpa batas akan mengerjakan lebih dari yang kau bisa lakukan. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri lagi sama-sama.